Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita hari Selasa subuh yang lalu memahami ucapan atau bacaan yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini telah kita pahami lebih khusus setentangan Allahumma la mani'a lima a'taita sampai selesai. Maka pagi hari ini kita lanjutkan, yakni betapa penting atau betapa perlunya kita memahami, menghayati, merenungkan atau mengetahui setiap apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan berupa zikir-zikir dan doa-doa, terutama yang berkaitan langsung dengan bacaan ibadah salat, kalau kita tidak pahami, tidak kita hayati kesannya, pengaruhnya, tentu tidak seberapa. Paling-paling hanya kita mendapat pahala, tapi pasti tidak ada bekasnya, karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Disitulah para ulama menekankan harus mengilmui setiap apa yang kita ucapkan. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, ilmui terlebih dulu apa yang akan dibaca dan apa yang akan dikerjakan, baru baca dan kerjakan. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tertera sebagai hadis nomor 594. Hadis itu Ibnu Zubair radhiyallahu anhu berkata, dia mengucapkan fi duburi kulli salatin hina yusallim, mengucapkan setiap selesai salat ketika setelah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Panjang. Dia berkata, kana Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Rasulullah bertahlil, ya, Rasulullah bertahlil setiap selesai salat dengan bacaan ini. Kita ulang, Rasulullah SAW bertahlil. Apa yang tahlil? Mengucapkan ucapan la ilaha illallah minimal. Tahlil itu kan ucapan la ilaha paling kurang. Ini kata Ibnu Zubair dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi yang telah kita sebut, bahwa Rasulullah itu setiap selesai salam beliau bertahlil dengan membaca ini. Agak panjang. Bedanya,
nanti kita pahami setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir dilanjutkan dengan la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini dasarnya. Mari kita coba pahami. Tentu tidak semua, karena yang sudah kita pahami kita tinggalkan. Kita pahami semenjak ucapan la haula wala quwata illa billah. Setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir, kelanjutannya adalah satu la haula wala quwata illa billah. Kemudian la ilaha illallah, lalu la na'budu wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu sampai seterusnya. Nah, kita berangkat sejak sini. La haula wa la quwata illa billah. Ucapan ini disebut dengan hauqalah. Ucapan la haula wa la quwata illa billah disebut dengan hauqalah. Dan hauqalah itu bacaannya adalah la haula wa la quwata illa billah. Kata Rasulullah dalam hadis lain, ucapan ini adalah salah satu perbendaharaan surga yang diturunkan ke dunia. Maka beliau menyuruh para sahabat juga kita memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Sepintas dapat kita pahami, tidak panjang lebar. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah ucapan yang menyatakan kita tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, tidak mampu, tidak sanggup untuk apa-apa. Bahkan sampai untuk menjauhi satu perbuatan maksiat pun kita tidak berdaya kalau tidak ada bantuan, pertolongan, restu dan izin Allah. Mari kita terjemahkan. La haula, tidak ada haul. Haul daya. Tidak ada daya, termasuk ke dalamnya upaya, kesanggupan, kemampuan, kesanggupan, kemampuan, daya, upaya. Tidak ada. Kata-kata tidak itu kan meniadakan, namanya nafi. Berarti segala daya, segala upaya, segala kemampuan, segala kesanggupan, apapun dia tidak ada. Baru adanya setelah billah. Setelah Allah beri kita, Allah izinkan, Allah beri restu, baru kita berdaya, baru kita bisa berupaya, baru kita sanggup, baru kita mampu, baru kita bisa. Jadi intinya tidak bisa kita apa-apa tanpa Allah. Ini meruntuhkan ujub kita, bangga kita, sombong kita dengan apa yang kita punya. Sebab segala sesuatunya punya Allah. Lillah. Apa saja milik Allah. Dia yang punya, dia yang mencipta. Termasuk kita ini dia yang punya, dia yang bikin. Tentu apa saja yang ada di kita milik dia. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Ini yang diulang-ulang. Jadi bukan hanya sekedar membaca, menyadari sedalam-dalamnya kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah.
Ibnu Abbas salah seorang sahabat Nabi yang terkenal yang didoakan oleh Nabi untuk menjadi orang yang paham dengan Al-Quran, ahli Al-Quran. Beliau memahami ucapan ini antara lain adalah la haula, itu maknanya tidak ada sedikit pun kemampuan, daya upaya, kesanggupan kita untuk melakukan suatu amalan ketaatan walaupun sedikit, kecuali atas izin restu karunia Allah. Taruhlah kita ke masjid hari ini, subuh ini, lalu duduk di sini sebentar menjelang selesai. Kita tidak akan ada haul gitu, haul. Haul itu bahasa kaminya mengarai. Mengarai, tidak mengarai badalai. Semenjak dari rumah datang ke siko, tidak ada daya kita. Kesanggupan, kemampuan, bisa kita bisa datang. Kecuali atas karunia Allah juga. Berapa banyaknya orang yang badagok badannya, sehat, bugar, masih fit, tapi tidak menggarai, tidak badayo untuk datang ke masjid beribadah. Kita batuk-batuk kita lah, batuk-batuk orang Kapai mengarai gitu. Angok kita sekali keluar sekali masuk tu tinggal aduh datang. Kadang-kadang kita lah menggigil, sama retek-retek mendingin datang, kita dikasih namanya haul. Itu wajib kita syukuri. Jauh kita datang. Ada orang dari pangkat telingo no. Kalau bahasa kasar, pangkat turiannya tadi mik tidak terangkan. Nah, ketika ucapan hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, apa ucapannya? La haul. Marilah salat berjamaah. Mari kita meraih, mendapatkan kemenangan. La haula. Tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita, tidak ada kesanggupan kita, tidak ada kemampuan kita untuk menggapai itu kecuali atas karunia Allah, anugerah Allah juga. Kita ingin, Allah kasih karunia. Kalau kita tidak ingin, tidak juga. Ini kalau ndak tu ndak ingin nyo baru kecuali Allah akan manggil. Ngaliui saja. Tapi kita ada keinginan, ada kemauan, tekad. Allah beri kita daya. Ini kalau itu kan kampiang keparak panjang janggu ini juga. Kalau lain tak banyak sesabui. Ada saya alasan kalau tidak. Tapi kalau yo hilang satu. Yo tanago itu. Dingin baik, hujan baik. Kalau amuah tu Allah yang beri. Kita punya keinginan, kita punya tekad, dikasih kita amuah. Lalu amuah tu kasih kita daya kemampuan. Haula. La haula, tidak ada daya upaya kita, kesanggupan kita, kemampuan kita untuk melakukan suatu amalan, walaupun amalan itu sedikit, kecil cuma, tidak ada. Jadi Allah juga yang illa billah itu. Syukuri itu. Kan tidak semua orang yang datang duduk aja. Kan tidak semua orang mendengar tiba. Kira begitu. Kalau orang yang tidak punya daya, tidak ada usahanya, tidak ada kemampuannya. Tapi untuk yang lain misalnya, di luar yang sifatnya ibadah, misalnya, ini tiba di mana? Jogging misalnya 5 kilo sepagi. Itu bisa berkilo-kilo keliling. Tapi kalau untuk ke Solo tidak bisa. Nah, contoh yang nyata deh.
Jika memahami la haula wala quwata, berarti kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa, serta tidak memiliki apa-apa kecuali Allah juga. Kepadanya lah kita mintakan haul itu. Sering-seringlah membaca la haula wala, kan kecil sergo teman-teman. Yang kedua, wala quwata, tidak ada kekuatan. La kuah, kekuatan. Itu namanya menafikan, meniadakan kekuatan apapun. Tidak ada kekuatan apapun dari siapapun. Karena pemilik kekuatan, yang punya kekuatan adalah Allah. Allah itu qawi, al-qawi. Dia al-qawi, dia yang maha kuat, qawi. Pemilik kekuatan adalah Allah, Dzul Quwwati, dia pemilik kekuatan. Dan dia menganugerahkan kekuatan, memberikan kekuatan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka mintalah kekuatan itu kepada Allah, agar Allah mengaruniakan kepada kita. Allah paling tahu siapa yang patut, yang pantas diberinya kekuatan. Lalu menurut Ibnu Abbas, la quwata illa billah, itu kita tidak ada sedikit pun kekuatan untuk menghindari diri mengerjakan satu kemaksiatan, kedurhakaan, dosa-dosa. Kalau Allah tidak beri kita kemampuan itu, bisa kita terhindar dari berbuat maksiat, buat durhaka, buat dosa, pelanggaran-pelanggaran, karena kita diberi kekuatan untuk menghindar. Ini tidak ada kekuatan kita kecuali dengan bantuan Allah juga kita bisa terhindar, terlepas, terjauh, tersingkir daripada berbagai macam dosa-dosa, kedurhakaan, kebangkang, kemaksiatan. Maka kedua maknanya kata beliau, kita ringkas, la haula, tidak ada sedikit pun daya upaya kita untuk melakukan suatu amal kebaikan kecuali atas izin restu Allah. Dan tidak ada kekuatan kita sedikit pun untuk menolak bahaya, berhenti daripada suatu kemaksiatan, kedurhakaan, kebangkaan, kecuali atas pertolongan Allah juga bersyukur kita mampu. Itulah salah satu di antara sekian banyak makna. Tidak semuanya kita sebutkan, satu saja, karena kita berjanji tadi ringkas. Dan la haula wala quwata illa billah itu salah satu zikir termasuk ke dalam kelompok al-baqiyatus shalihat. 4 atau 5 yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Ucapan-ucapan, zikir-zikir yang kita baca yang sifatnya berkekalan, berkelanjutan. Faedahnya, manfaatnya, ganjarannya, keutamaannya, walaupun kita sudah mati sampai ke akhirat, namanya al-baqiyatus shalihat, yang kekal. Amalan-amalan saleh yang kekal abadi. 4, yang lain mengatakan 5, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata billah. Banyakkan, sering basahkan lidah menyebut ini, kapan dan di mana saja. Garis bawah yang tadi kita bisa beramal, anugerah Allah. Kita bisa terhindar, terlepas, terbebas, terjauh daripada segala macam yang jelek, yang buruk, yang menyengsarakan atas bantuan Allah. Intinya begitu. Maka jadilah kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang dikaruniai itu, diberi itu. Itu salah satu di antara sekian banyak penjelasan ulama. Nah, ini saya kita ambil. Yang salah satu itu kita ambil. Tentang fadilahnya, tentang keutamaannya, tentang kapan di mana dibaca, dalam keadaan apa dibaca,
Nanti kalau ada waktu kita jelaskan. Kita lanjutkan bacaan saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dilanjut dengan la ilaha illallah wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Yang la ilaha itu tak perlu kita uraikan lagi, sudah sering kali kita sebutkan. Setelah la ilaha illallah itu, la haula illa wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa la na'budu ini namanya pengakuan, pernyataan, pengakuan dan ikrar kita, yakni la na'budu, kita tidak akan menyembah, wala dan tidak na'budu, kita akan menyembah, akan beribadah, illa iyyah, melainkan iyyah, melainkan hanya kepadanya saja. Pengakuan itu, dan pengakuan ini harus dibuktikan, dibaca-baca betul. La na'budu illa iyyah. Kadang-kadang dalam takbiran dibaca orang, takbiran rayo, takbiran panjangnya kan, la na'budu illa iyyah dan seterusnya. Kadang-kadang pembaca itu tak salat. Dalam takbiran di hari raya itu kan tak semuanya salat. Takbiran satunya salat dan satu. Hari raya satunya beribadah dan satunya. Wala na'budu. Ini bacanya wala na'budu. Kita tidak akan menyembah, tidak akan beribadah, taat, patuh, tunduk, berdoa, melainkan hanya kepada Allah. Itu bacaan, tapi harus dibuktikan. Kata orang direalisasikan. Kata orang lagi diaplikasikan. Saya tak tahu apa bahasa-bahasanya. Dinampakkan dalam bentuk perbuatan. Kita ulang-ulang membaca setiap selesai salat, menyatakan ini. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu, kami tidak akan menyembah. Dalam salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah salat kita baca wa la na'budu illa iyyah. Ditakid-takidkan, dikuat-kuatkan, dikokoh-kokohkan, dimantap dan diteguhkan, sehingga dia makin mantap. Kalau bahasa orang kesawahnya dibanik-banikan. Nggak tahu bahasa Minangnya banik apa aku ya. Mantak pancang di sawah. Tambah lama banik, dibanik-banik. Kalau dibanak-banakan kesiko, dibanak-banakan. Kalau dibanik-banik kadado, nak kuat. Diulang-ulang nak kuat, diulang-ulang nak teguh, diulang-ulang nak terkokoh panjang. Jadi sesuatu itu harus diulang-ulang pemahamannya di samping ucapan. Nak kuat kokoh. Namanya takkid. Takkid. Salah satu bentuk takkid namanya takkid lafzi, mengulang-ulang kalimat yang sama supaya mantap. Namanya takarrara taqarrar. Takarrara taqarrar, diulang-ulang mantap. Idza takarrara syai' takarrar. Apabila sesuatu diulang-ulang mantap. Bahasa orang awaknya apa kaji dia berulang, pasal jalan dia bertampu, diulang-ulang. La na'budu, la na'budu. Dalam salat Al-Fatihah kan diulang-ulang. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Habis salat diulang lagi, ditakkidkan, dikuatkan, diteguhkan. La na'budu illa iyyah. Berarti kita mengaku kita hanya akan menyembah, beribadah, meminta, memohon, mengadu, berlindung hanya kepada Allah. La na'budu illa. Itu makanya tinggi nilai bacaan ini. Fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, ganjarannya, keistimewaannya, kedudukannya membaca ini. Sehingga dalam hadis ini disebut Rasulullah bertahlil dengan tahlil yang panjang seperti ini. Masalahnya lain tidak dapat.
ndak apa, panjang amek itu masalahnya ndak masalah. Kerusakan itu bukan pada orang lain, pada diri kita, pada dapik. Ini kalau dilazimkan dapik, dicalik buku dapik, ulang-ulang. Ini ulang-ulang buku dapik. Kalau kita pancang di muka kita hambatan, memang tambik gitu. Nak dapik, memang nak dapik. Allah tu kan sesuai dengan sangka kita. Nak dapik, dah payah kita mapan, awak dah tu, daya tangkap kurang. Nak jadi sudah. Ana inda zanni abdi bi, saya sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita pancang, kita ampang, kita ambil kadang-kadang nak dapat, nak menangkap, ala tu lah payah mula memang nak dapat lah. Ini tak boleh kita pesimis, harus optimis itulah. Tak boleh patah sama dapat. Dapat. Orang tu saya kalian kunyah-kunyah sampai jam lebih tu cik. Dapat. Hei. Orang tu, kalau kalian tu kulun-kulun seperempat jam, habis je cik. Begitu nak tekad. Ya, pang-pang ada lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La na'budu, tidak kita akan menyembah beribadah hanya kepadanya saja. Iya namanya takhsis. Iya hanya kepadanya saja. Kemudian dilanjut, masih ada waktu, dilanjut sedikit lagi. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. 3 lanjut. Setelah wala na'budu illa iyyah, lahun ni'matu, milik dan punyanya segala nikmat. Walahul hamdu, milik dan punyanya dan baginya lah segala keutamaan dan karunia. Walahul thana'ul hasan, milik dan punyanya lah dan baginya lah segala sanjungan-sanjungan, pujian-pujian yang baik, yang bagus. 3. Kita kunyah nanti koko sebentar. Yang pertama, lahun ni'mah, lahu miliknya, punyanya, baginya. An-ni'mah, nikmat dalam menjadi bahasa awak, pemberian, anugerah atau karunia. Sifatnya umum, asan, apa saja, baik yang lahir ataupun yang batin, yang dikaruniakan, yang diberikan kepada kita itu milik Allah, punya Allah, datang daripada Dia. Banyak yang tidak diminta, dikasih daripada yang diminta. Kita meminta kepada Allah itu tidak banyak, tidak barang. Yang paling acok itu kita minta rezeki. Terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita tanpa kita minta dan tanpa kita sadari. Satu hari saja kita tidak pernah minta tangan kita menggari, mata berkijau, kepala bisa menggeleng, bisa nguk keluar masuk, tidak pernah. Tidak. Datang saja. Makanya katakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tu kalau kamu coba membilang-bilang, menghitung-hitung, merinci, mengurai panjang nikmat Allah, tak mampu. Karena kita japui ke bawah kaji seketik. Secara bahasa nikmat itu tambahan. Semula tidak ada, semula sedikit bertambah. Nikmat. Nikmat itu bukan hanya ngepeng, pitis, pulus. Itu awak namanya materialisme. Nikmat Allah yang tertinggi itu kepada kita jadi orang. Jadi orang, awak. Tidak jadi caciang, tidak jadi kepindiang, tidak jadi kucing, tidak jadi tenggiliang, tidak jadi anjing, awak.
Jadi orang. Kalau jadi cacian ada dua orang, Pak. Jadi untuk membayar bandui. Jadi orang tu nikmat. Dulu kamu tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu dulu tidak ada, jadi ada nikmat. Setelah itu kita dikasihnya namanya nikmat tertinggi iman. Iman. Nikmat tertinggi itu iman. Keyakinan, kepercayaan. Tidak bisa dicari, tidak bisa diminta, tidak bisa diberi-beri, tidak bisa diberi, tidak bisa diwaris-wariskan. Tidak ada hubungan sanak famili itu dah. Bapak Nabi tidak bisa, istri Nabi tidak bisa, anak Nabi tidak bisa, paman-paman Nabi tidak bisa, orang kampung Nabi tidak bisa, sahabat Nabi tidak bisa untuk mendapatkannya. Sebab itu tidak wewenang Nabi, hanyalah anugerah Allah, nikmat yang diberikannya kepada siapa yang Allah paling tahu. Siapa patut, siapa yang pantas mendapat nikmat. Kita termasuk dipilih dapat nikmat. Nikmat iman. Kalau tidak iman, mengawal dulu sekau. Tak pulang lah, pek kopi setengah galih. Pek buih santalih. Dan tepi guguyu cucu rumah. Kadang-kadang kita jawab bini, mana rumah? Cuma dua siko. Ana menyuruh kita dua siko macam-macam. Amu rasa iman menyuruh. Lain tak sagan kan? Iman. Keyakinan, kepercayaan dengan memahami, mempelajari ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, memahami ilmu-ilmu yang kita hidup, kita bertambah iman, kita bertambah ilmu kita, bertambah dekat kepada Allah. Kalau itu menolong kita, berarti kita lah dapat nikmat. Sapagi ku nikmat kita dapat. Jaga lalu nikmat. Ini nikmat itu kalau kita baca panjang tak mampu kita mengurai. Semua nikmat itu lahu, miliknya, punyanya. Yang dia berikan, dia anugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia kehendaki. Dan tidak semua orang yang mendapat nikmat itu mensyukuri nikmat. Tidak semua orang. Jaga lalu saya ada orang nama maduh sekali. Tidak alhamdulillah maduan. Dibacaan itu salah jadi orang tidak bersyukur. Jaga lalu kita disuruh langsung memuji Allah. Karena nikmat lalu aman semalam, tidak terjadi apa-apa. Anggota badan kita cukup, orang sebelah menyebelah, lagi duit. Seterusnya, alhamdulillah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Dari mana datang? Daripada Allah. Jadi lahun ni'mah. Sesudah salat kita dah ajar macam itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu, miliknya nikmat yang kita pakai kini, termasuk nikmat ambo kini kau bisa duduk asyik. Bisa ceramah, bisa mengaji bersama-sama kita sikap. Sehat kita, itu nikmat. Nikmat. Nikmat itulah yang tadi jarang disyukuri dan tak barang orang yang mensyukuri. Yang menyatakan itu kan Allahnya. Qalilam ma tashkur. Amat sedikit kamu itu yang bersyukur. Satu, lahun nikmat. Jadi nikmat apapun yang kita peroleh, yang kita perdapat, yang ada di kita adalah semata-mata anugerah Allah, karunia Allah yang harus kita syukuri. Syukur itu tiga pula, syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Kita tidak bisa bersyukur kalau Allah pun tak kasih nikmat kita bersyukur. Jadi yang kita syukur itu dua loh. Pertama mensyukuri nikmat. Yang kedua, mensyukuri bisa kita bersyukur. Halo? Halo?
Syukur dua. Mensyukuri nikmat, mensyukuri kita dikasih nikmat, bisa bersyukur. Karena ada semua orang bisa bersyukur. Sedikit orang yang bisa bersyukur. Bisa bersyukur itulah nikmat. Jadi mensyukuri nikmat bisa bersyukur. Dua. Pagi-pagi kita bersyukur. Ada kita syukuri dua tu. Pertama, nikmat Allah yang dianugerahkan sajak jaga lalu cakap. Sampai kini. Nang petang lah. Nang pagi. Lalu bisa kita bersyukur. Bisa bersyukur, amah bersyukur tu nikmat Allah. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah atas dua hal. Pertama mensyukuri nikmat, kedua mensyukuri bisa mau amah bersyukur. Dengan membaca aku mengakui lahun ni'matu. Termasuk nikmat beribadah. Ya, nikmat beribadah kita syukuri. Jadi kerja banyak nikmat Allah dan jangan hanya kita terfokus nikmat itu kepada bentuk materi-materi. Jangan terlalu materi gitu. Nikmat Allah yang di luar materi terlalu banyak. Lahun ni'matu. Lahul fadlu. Al-fadlu. Fadlu kelebihan. Kelebihan. Keutamaan itu fadlu. Kelebihan, keutamaan, keistimewaan, keuntungan. Itu namanya fadlu. Kelebihan, keutamaan, keunggulan, keistimewaan, kelebihan, kebaikan, namanya fadlu. Itu makanya apapun kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita dapat fadilah, dapat keutamaan, dapat kelebihan. Kita kan sering baca fadilah. Fadilah tu dapat keuntungan, dapat kelebihan, dapat keutamaan, dapat keistimewaan, dapat kebaikan, namanya fadilah. Dan fadilah jamaknya fadail. Orang beramal suka membaca itu. Kuah fadilahnya kau. Baca itu fadilahnya. Amalan ku fadilahnya. Jadi apa keistimewaannya? Apa keuntungannya? Apa keutamaannya? Apa kelebihannya? Apa kebaikannya? Itu nama fadilah. Al-fadlu kelebihan. Allah pemilik. Allah itu disebut dengan Dzul Fadli. Dan sabana-mana Dzul Fadli adalah Allah. Kita ulang nan Dzul Fadli itu adalah Allah. Cuma orang mengambil nama itu tu anak. Wallahu Dzul Fadlil Azim. Allah itu pemilik karunia, keutamaan yang sangat agung. Jadi Dzul Fadli Allah. Ana Dzul Fadli, Zu pemilik. Zu yang punya. Dzul Fadli yang punya fadli. Zil Fadli, Zal Fadli sama. Pemilik yang punya. Ada orang bernama Dzul Fadli. Tapi cekir aku nak cucuk lah. Cekir ambil bari tong mana sempilik kariang. Pari letak sampai berjahit. Tak garis pada bilik dari hujan payung berkapit. Dzul Fadli orang yang punya keutamaan, kelebihan, karunia. Nah, pemiliknya adalah Allah. Banyak ayat wallahu dzul fadlil azim. Banyak ayat Allah mempunyai karunia. Nah, segala karunia, segala keutamaan, segala keistimewaan, segala keuntungan, segala kebaikan dan segala macam itu milik Allah. Lahul fadlu. Di antara kurnia yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan, keuntungan kepada kita diberi berbagai macam kelebihan-kelebihan. Maka termasuk dalamnya kesihatan, ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, aman-aman saja, damai-damai saja, rukun-rukun saja, harmonis. Itu namanya semuanya al-fadlu, datang kepada Allah.
Beda-beda tipis dengan nikmat. Nikmat lebih luas, tapi al-fadl diberikan kepada orang-orang khusus. Kita dapat keutamaan. Salat berjamaah kasih kita keutamaan. Apakah semua orang salat jamaah? Tidak. Berarti yang tidak salat jamaah tidak diberi keutamaan, tidak beri keistimewaan. Siapa yang datang salat berjamaah, tergerak hatinya, mau dia, Allah beri kemampuan, Allah beri daya kemauan untuk salat berjamaah, dia dapat keutamaan minimal 27 keutamaan. Belum lagi keutamaan baru di rumah, keutamaan melangkah ke masjid, keutamaan masuk masjid, keutamaan salat zikir-zikir doa di masjid, keutamaan menunggu waktu salat di masjid, keutamaan i'tikaf di masjid, semuanya al-fadlu milik Allah. Yang Allah berikan keutamaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Kita dapat keutamaan, mari kita syukuri. Lahul ni'matu walahul fadlu, cik lain, walahus sana'ul hasan. Sana' anan sana'. Nanti kita ulang balik sana' kopi, kita mulai sedikit. As-sana' itu adalah segala sesuatu, segala hal dan semua yang sifatnya mengandung pujian. Pujian, sanjungan dan kesyukuran. Berarti mana sana miliknya, punyanya segala macam puji-puji, sanjung-sanjung, puja-puja. Milik Allah segala puji, segala sanjung, segala puja. Nabi kata Aisyah, nanti kita sambung, ketika Aisyah kehilangan Nabi di suatu malam, di mana Nabi ketika itu bermalam di tempat Aisyah, lalu Aisyah kehilangan dalam pundado, bercari-cari Rasulullah di tangan. Nah, terosok kaki Rasulullah. Kiranya Rasulullah itu ketika itu sedang sujud salat malam. Ana boleh baca ketika itu sedang sujud, Allahumma a'udzu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ujungnya, la uhsi, aku tidak mampu, tidak sanggup menghitung, membilang, merinci sanjungan yang harus aku berikan kepadamu, aku ucapkan kepadamu. Karena bagaimanapun aku menyanjung, memuji, memuja engkau ya Allah, tidak akan mampu. Tidak akan mampu, tidak akan bisa sanjungan, pujian dan pujaan yang aku ucapkan itu menandingi, mengimbangi segala macam nikmat karunia yang kau berikan. Anta kama asnaita ala nafsi, engkau sesuai dengan apa yang engkau puji, engkau puja, engkau sanjung untuk dirimu sendiri. Sekian insyaallah bacaanku, as-sana'ku kita ulang balik hari Selasa kalau masih kita bersuruh. Kalau tidak bersuruh ya tidak bertemu kita. Pagi kini kita memahami sampai kepada la haula wala quwata la billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wal fadlu. As-sana'ul hasanah tinggal nanti kita sambung. Sekianlah. Semoga kita termasuk orang yang diberi karunia nikmat oleh Allah, itu nikmat amwah. Nikmat amwah dan nikmat ada kemampuan, kesanggupan untuk mengerjakan amal saleh. Amin. Diakhiri, kapan kau dibaca? Dibaca setelah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali kalam, la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ulang dia. La ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa la kulli syai'in qadir. Allahumma la haula wa quwwata illa billah, la ilaha wa la na'budu illa iyyah. Itu dibaca. Kalau ndak ada catatannya, takanan nanti kita bawa kata salah. Kini ko padu saya nado dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.